Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan. Di hari-hari yang Anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Bagaimana jika halnya Khodam zodiak Aries membisikkan sesuatu kepada hati zodiak Aries? Bagaimana jika halnya Khodam zodiak Aries membisikkan sesuatu kepada hati zodiak Aries? Salam alien, salam teh manis. Teh manis ini saya bikin teh manis dengan roti. Aduh, biar hangat. Khodam zodiak Aries ya. Di hati itu terkadang kita banyak bisikan ya di hati itu. Dan kita tidak tahu ini bisikan siapa. Apakah bisikan diri kita ataukah bisikan makhluk yang lain? Apakah ini bisikan tuh dari mana? Kenapa ada yang dinamakan suara hati? Kenapa hati itu berbisik dan bersuara? Sementara kita tidak dapat melihat yang menyuarakan dan yang membisikannya. Sehingga itu membuat bingung bagi kita. Itulah keterbatasan manusia yang mesti kita sadari. Keterbatasan makhluk yang lemah. Jadi buat apa kita menyombongkan diri ya? Sementara bisikan hati kita saja kita tidak mengenalnya. Saya tidak mengenalnya. Dan memang ini sesuatu yang sulit. Dulu saya pernah ada pertanyaan tuh dulu di depan, ya dulu waktu dulu ya. Ada yang bertanya tuh tentang bisikan di hati. Ya, bingung saya juga. Bingung ya. Jadi yang membisikkan itu sebenarnya siapa? Sementara kita kenal ya. Ada yang dinamakan nafsu diri kita ya. Nafs atau jiwa. Kalau qalb itu hati kan, nafs itu jiwa. Ada yang dinamakan bisikan setan ya, yang kita kenal kan. Ada yang dinamakan bisikan malaikat yang kita kenal ya. Sementara kita tidak dapat melihatnya. Kemudian kita misalkan memiliki khodam lagi. Memiliki khodam ya, memiliki khodam nih. Khodam ya, memiliki khodam. Yang mana khodam itu kita panggil. Atau misalkan khodam itu adalah sebagai khodam yang menitis ya. Ada kita kenal yang saya dengar ya, yang saya dengar ada khodam yang menitis ya, seperti
ya yang sayang ke kita begitu ya, atau yang sesuai dengan kita. Itu biasanya ada yang dari turunan ya, dari leluhur itu kan ya, menitis kepada kita. Nah, ketika kita memanggil lagi khodam tersebut panggil lagi oleh kita dengan suatu amalan, mungkin ya, dengan suatu laku ya, mungkin di situ bagi yang tidak biasa untuk mendengar bisikan suara hati, tidak biasa untuk mendengar untuk merasakan getaran hati, untuk mendengar nurani, itu akan bingung nantinya, akan bingung untuk membedakan semua bisikan tersebut. Ini sebenarnya bisikan yang mana? Apalagi yang baru terjun ke dunia kita bilang dalam konteks ini mistik lah, contohnya ya, mistik yang tidak terjangkau oleh akal. Makanya kan sering terjadi ya, ada yang mengikuti bisikan ini ternyata malah mencelakakan dirinya. Ada kan yang begitu ya, dikiranya mungkin bisikan itu baik. Dan begini, saya pun pernah mengalami dulu, wah sudah lama, kira-kira 20 tahunan ya, 20 tahunan, sudah lama. Memang ada itu bisikan-bisikan seperti itu. Nah, ini berbahaya ya. Dan yang saya rasakan ketika awal mula mungkin terjun ya ke seperti kita anggap mistik ya, memang itu jika tidak ada bimbingan itu memang berbahaya. Jika tidak ada yang mengaping itu memang berbahaya. Dan memang bisikan hati itu ada soalnya di sini itu ada bisikan, ada dorongan. Nah, itu yang jadi masalahnya tuh apakah itu hawa nafsu kita ataukah yang lainnya. Nah, itu perlu ada bimbingan tuh itu, sehingga kita bisa membedakan bisikan yang baik dan bisikan yang buruk. Bisikan yang benar-benar membawa kepada kebaikan kita, bisikan yang benar-benar membawa kepada keburukan kita. Terkadang mungkin ada selintas bisikan seperti baik, ternyata pas dilakukan kan buruk, seperti untuk diri kita bisikan itu, ternyata pas dilakukan malah menjerumuskan kita, kan begitu ya. Nah, itu memang untuk menangani bisikan-bisikan seperti itu kita mesti membiasakan mengisi diri kita tuh dengan hal-hal yang baik, sehingga bisikan pun mungkin ya akan baik ya. Terutama memang mesti memiliki pembimbing yang bisa dipercaya ya, pembimbing yang memang ahli dalam bidangnya. Karena ini sangat halus begitu ya, sangat halus ya. Dan ini bukan sesuatu yang mudah ya, menangani bisikan-bisikan hati itu bukan sesuatu yang mudah. Saya beberapa kali juga menangani orang yang mengalami bisikan itu. Dia mengikuti bisikannya, katanya. Dia mengikuti bisikannya. Ini hati-hati ya, hati-hati. Takutnya, maksud hati-hati itu takutnya membawa keburukan
bisikan tersebut kepada Anda. Jadi maksud saya Anda harus mesti benar-benar bisa menyaring bisikan itu. Dan ketika ada bisikan jangan dijawab sama mulut ya. Jangan dijawab sama mulut, nanti dikira gimana ya. Jangan dijawab sama mulut. Ini mesti ada bimbingan pertama, kedua kita mesti membiasakan diri untuk berbuat yang baik. Di antaranya ya tolong menolong, memberi kepada orang-orang yang tidak mampu, kan itu sesuatu hal yang baik dan lain sebagainya ya. Begitu. Nah, kembali kepada khodam zodiak Aries. Ketika Anda memiliki khodam itu, Anda mesti mengenal seluk-beluk khodam itu ya, dari namanya, dari mungkin perbuatannya, dari kemampuan khodam itu apa. Bahkan dari bisikan khodam itu biasanya membisikkan yang gimana itu Anda mesti memahami. Ini yang membisik ke hati itu kan banyak ya, banyak makhluk yang membisik ke hati itu, apalagi jika Anda memiliki khodamnya banyak. Begitu ya. Sementara semoga Anda sehat sekalian semuanya. Tetap semangat dan berbuat yang bermanfaat.